para panelis yang sangat kritis dalam menganalisis dan juga bijak dalam mengajak akan membahas mengenai permasalahan emosi. Dan sudah hadir rekan-rekan kita dari Setiami Bekasi. Ini ada hubungannya sama teman-teman Setiami Bekasi ya, yang kemarin dibully terus marah nggak? Enggak ya? Ya, jadi untuk yang ngebully, bully lagi aja tuh. Nggak marah kok dia katanya, nggak apa-apa. Ya, sekarang kita akan melihat tayangan terlebih dahulu. Kira-kira ini yang akan kita bahas. Sini. Ya, Bapak kita semua di sini tidak bahagia, Pak. Saya sudah merasakannya, Bito. Ini sudah ada di sini nih. Catat dulu makanan-makanannya, ntar dulu kulinernya dulu. Ini serius banget loh. Sudah terbiasa. Ya. Beda dari mana? Ya dari hurufnya udah beda. Bapak maaf interupsi, ini udah nggak beres ini Bapak. Betul benar, tapi maksudnya semua orang juga tahu. Nenek-nenek mas saya suka minum jus juga tahu. Iya. Pada ini bilangin dong. Fitra, jangan diganggu dulu. Wah. Oh, Fitrop, kau begitu. Apa ya? Lupa. No trouble. Anger management. Ya, jadi kita akan membahas bagaimana kita mengelola yang namanya emosi. Jadi judulnya adalah mengatasi masalah tanpa emosi. Di sini ada Pak Jarwo yang salah satunya adalah salah satu panelis yang paling sering marah-marah. Setuju. Ya. Jarwo, dasar Jarwo. Kali ini Pak Jarwo tidak boleh marah. Pak Jarwo harus mampu mengendalikan emosinya. Karena emosi itu adalah sebuah tenaga yang ada di dalam tubuh kita. Kalau misalnya dikeluarkan dengan untuk hal-hal yang tidak baik akan tidak baik. Tapi kalau baik bisa baik. Interupsi gitu, Pak. Bisa. Ya. Pak, kita bikin perjanjian aja deh Pak. Ya. Hitam di atas putih. Setuju. Udah nggak bisa, dia marahnya kebangetan. Kuntilanak lagi terbang nih, diomelin nabrak warung. Pak, kita bikin ini aja Pak, hitam di atas putih. Iya. Pak Jarwo, pokoknya episode ini, kalau sampai Pak Jarwo tidak bisa menahan amarah, maka Pak Jarwo harus bayar 100.000 Kepada yang setiap orang yang marah. Nah. Ya, yang dimarahinnya bayar 100.000. Jadi Pak Jarwo akan membayar orang yang dimarahin oleh Pak Jarwo. Oh gitu. Jadi bayar 100.000. Ya. Sah. Nah, Pak Jarwo. Ya benar. Ini Saya punya solusi buat Pak Jarwo. Boleh ya Pak, kan kesannya nggak adil. Karena pada dasarnya kan beliau ini pemarah. Jadi kalau mendadak disuruh nggak marah-marah agak susah. Saya punya solusinya buat Pak Jarwo. Hai Mas Ganteng, boleh tolong dibawa ke sini? Ini adalah miniatur dari kepala Kang Maman. Ya, bisa dilihat. Pak Jarwo, itu bukan persenelang mobilnya. Pak, kalau personel segini gede banget. Ini personel segini besarnya, mobil sebesar apa? Nggak boleh marah. Marah. 100.000. Sebentar, Pak Denny. Periksa dulu. Kalau mau nyari duit enak nih. Periksa dulu uangnya ada nggak? Saya yakin kamu pasti banyak batalnya sekarang. Ini makanya Ada Pak nggak? Jarwo. Oh dia banyak. Kaya banget, udah siap Pak Jarwo, makanya dengerin saya. Habis ngegesek Gesek apa? di tembok. Bawa nih. babi ngepet kali. Wih, Waktu itu Pak Jarwo ngepet, babi pada protes. Pak Jarwo, uangnya banyak, palsu semua lagi. Asik. Nggak boleh marah. Gak boleh. Pak Jarwo, sayur katuk, nggak boleh marah. Pak Jarwo, makanya daripada Bapak kesel, saya menawarkan ini adalah salah satu alat pelampias kemarahan. Biasa saya jual cuma 500.000, hari ini buat Bapak 350.000. Masih jualan juga. Daripada Bapak bayar tiap orang cepet-cepet, mendingan Bapak lampiasin di sini bisa ditinju-tinju. Cipan, hari Senin harganya Hari Senin harga naik, makanya mendingan Bapak
Ini amarah saya kok diperjualbelikan sih? Bukan masalah diperjualbelikan, ini untuk melampiaskan kalau bapak kesel bapak tinggal tinju. Nah kan mantul-mantul, tuh. Mau nggak pak? Cepet pak. Saya tawar deh. Berapa? 75.000. Enak aja. Enggak, 200 deh. Udah biar bungkus cepet ah. Pego. Enggak, nope, buruan. Udah 200. 200. Jadi kalau ngambek, Pak Jarwo melampiaskannya ke sini. Iya, boleh Pukul-pukul dipukul. kayak gini ya. Bayar Ini- dulu. Ini udah ditandatangan nih fakta integritas dari Pak Jarwo bahwa Pak Jarwo berjanji tidak akan marah. Loh, Ini. kok ditaruh di situ pak? Ya kan tadi duduk sini kalau ngomel tinggal mukul. ya udah. Iya 200. benar. Pak Jarwo duduk sini. Jadi lebih terhormat ini daripada saya begitu? Meng, jangan dong, Meng. Nggak boleh nggak marah. boleh Nggak boleh marah. Tuh kan Jarwo nggak makanya. boleh marah. Bapak kalau kesel bapak pukul aja pak. Kan tadi 200, bapak kasih 300. Ya udah kelebihan, enak aja udah. Pak Jarwo duduk. Udah Pak, biarin di sini. Bukan main. Hah? Bukan Bukan, Mike. Pak. Itu buat dipukul. Oh, dipukul. Iya. Main cak kayak entar marah lo. Nih tuh. Cie. Ini gigi satu udah jalan. Pak Jarwo, kamu genderuwo. Gak boleh marah ya Pak ya? Gak boleh marah. Gak boleh marah Pak Jarwo. Coba kalau marah pukul itu, jadi gak marah. Cie, Pak Jarwo. Lampiaskan ke situ. Pak Ya. Jarwo kalau pegang itu kayak film yang lagi di bioskop ya Pak ya? Kayak pendekar tongkat emas ya Pak ya? Gak boleh marah. Iya, benar. Yakin Pak? Yakin Bapak sudah menandatangani di sini bahwa tidak akan marah? Oke, saya siap. Ya, siap. Kalau misalnya marah, Bapak harus bayar kepada orang yang Bapak marahi. Ya, 100.000 Pak Jarwo. 100.000. Ini apa? Bungkus, belimbingnya dibungkus matang Pak. Emangnya ini belimbing? Gak boleh marah. Gak boleh marah. Dari nadanya bapak marah loh. Ah, gak boleh Nadanya marah. harus riang, harus ceria. Iya, Pak Emangnya Jarwo. ini belimbing gitu. Pak Jarwo Ya kalau harus ada yang tenang, harus ramah, harus ramah. Masa orang marah begitu? Emangnya ini belimbing? Nah gitu. Ya itu kan gak marah berarti. Nada marahnya nggak ada dong. Emang gak marah, gak boleh marah, harus ditahan. Nah gitu. Ya kan lebih tenang kalau marah ke dia nggak bayar kan? Ya? Ya udah bayar duluan Pak, itu 3,5. Oh iya, makanya udah lebih kan? Ya, siap ya Pak Jarwo ya? Ya, apakah Pak Jarwo akan memenuhi janjinya untuk tidak marah? Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa tanya pertamanya sama Pak Jarwo. Bagaimana caranya sekarang Bapak menahan emosi Bapak? Apakah Bapak sudah punya kunci jawabannya? Pak Jarwo, itu dipanggil. Ya ini dulu, dia ngomong tenang. dulu baru saya jawab. Tenang yang Pak. lembut dong Pak Jarwo. Semuanya. Ini Nah gini. Pak Denny lagi ngomong. Iya. Kalau udah selesai ngomong baru saya jawab. Iya gitu enak ini. Ya saya takutnya Pak Jarwo nggak denger kan gitu. Ah denger kok. Ah Iya Pak Jarwo. Silakan Pak Jarwo. Tenang aja Pak Jarwo. perkenalkan dulu saya Pak Denny. Silakan Pak Jarwo. Saya dari Badan Urusan Tenaga Kerja yang Rajin Emosi. Disingkat apa Pak? Bau terasi. Oh. Bau terasi. Nggak mandi apa gimana tuh? Bisa bau begitu nggak mandi apa gimana? Itu singkatannya. Singkatan. Aja men. Iya. Yang lembut dong Pak Jarwo. Ini udah disaring makanya lembut. Cimahi. Silakan Pak. Jarwo botak. Marah sifatnya seperti bom. Bom. Iya. Bom. Jika
pemicunya itu tertekan, maka meledaklah sudah. Wah, kalau yang tertekan bukan bom, ranjau. Ranjau. Kalau Bisa bom juga dilempar kalau biasanya, bom. kalau nggak disimpan. Kok granat itu dilempar? Dicabut dulu kuncinya. Tapi mohon maaf, Meng. Ranjau itu salah satu jenis bom. Jadi benar Pak Jarwo. Bener, iya. Terima kasih Cak Lontong. Enggak, kalau dia ngomong bahan peledak, masuk ke situ. Dan bom itu juga bahan peledak. Enggak semua bom bahan peledak. Bom bongkar enggak ada. 100.000. Oh, enggak marah, saya enggak marah. Pak yang kena Yang marah. Iya, kalau 100 ribu Wah, harusnya itu dia. kita bikin marah dia. Iya. Ngapain saya bantuin? Tenang Pak Jarwo, saya di sini Tuh. akan membantu Anda. Jadi duit Anda pasti aman disimpan. Tapi nanti abis ini bagi-bagi ya. Oh, my Lizzie. Elizabeth panggilannya Pak Iya, Lizzie, betul. Pak. Jadi sekarang ini Elizabeth ini menjadi ininya si Peredam amarah saya, Pak. peredam Panggilannya apa tadi Pak Jarwo? Lizzie. Mai apa? Hah? Mai apa tadi? My Lizzie. Oh, Mai Lizzie. Iya. Kalau Bapak Mai Lezin ya? Kalau Anda Maimunah. Mas Syaro enggak ikut, Pak? Enggak tahu, Meng. Ya Allah. Tenang. Dia nanya Pak Jarwo doang, tenang. Iya. Takutnya dia Oke. nunggu di rumah takut kan. Ya. Nah, ini FYI aja Pak Denny. Oh, apa, Pak? FYI. Oh, FYI. For your information. Oh, for your eyes only. Iya. For your information. Gak usah pakai S. Gak usah pakai For your. For your Iya. for your information, Ya Pak Denny. betul. Dia sekolah di mana sih, Pak? Jadi sekolahan dong. Ya, tenang. Nggak boleh marah. Terserah saya mau marah mau enggak. Pak Jarwo. Jangan Pak. Diam. Jangan. Lihat, tatap mata saya, tatap mata Udah marah saya. kok tatap-tatap. Jangan. Itu banyak banget. Panelis Itu lebih dari perampok. 100.000. Kan dia kan cuma Ya kalah sama 3 orang, 1 orang cepet-cepet lah. Nih, Pak udah. Jarwo, Pak, boleh nggak 20.000 aja, tapi yang beneran. Ya asli. Itu asli itu. Oh iya, ini asli ya. Iya. Pas saya besok nggak ikut syuting mau bikin marah dia aja. Jadi tipe amarah itu ada 2 model Pak Denny. 2 model. Model pertama, Amarah ke dalam atau implisit. oh implisit. Atau yang disebut dalam bahasa asingnya anger in. Apa? Anger. Anger in. Anger in. Ya. Kalau di dalam bahasanya anggerin. Jadi nggak usah diapa-apain, anggerin aja lah. Anggurin itu Pak. Anggerin. Ya. Yaitu rasa marah yang diarahkan ke dalam diri sendiri. Yang mengakibatkan depresi dan kebencian yang ditahan. Itu anger in. Anger in. Kemudian yang kedua amarah keluar atau eksplisit. Atau yang disebut dengan anger out. Anger out. Yaitu rasa marah yang diarahkan kepada orang atau benda lain yang merupakan pengekspresian dari perasaan benci. Anda Yang lembut dong Pak Jarwo. Pak Jarwo nggak apa-apa saya Anda. Daripada Pak Jarwo anduk. emang saya budi. Ini duitnya udah gak ada 100.000, ini udah kurang mau bayar. Nah kemudian Pak Denny, Ya. emosi itu hampir sama dengan bakat. Bakat. Iya, tidak boleh dipendam. Bakat kalau dipendam maka tak akan menghasilkan apa-apa. Emosi kalau dipendam maka akan menghasilkan stres. Bakat kalau dikeluarkan bisa terkenal. Marah juga begitu, kalau dikeluarkan bisa terkenal. Kok? Contohnya Angry Bird. Oh, iya. Iya benar. Pak Jarwo di situ jadi apa? Babinya. Di Angry Bird itu Bapak jadi apa? Monyet. Di Angry Bird Bapak jadi apanya, Pak? Jadi yang hitam berarti. Kalau yang hitam kan bom tuh kalau nggak salah ya. Bom Pak. Iya, bomnya. Nah,
Orang pemarah lebih ditakuti Pak Denny. Iya. Minum dulu kali Pak. Minum dulu aja Pak. Nggak usah. Orang pemarah itu lebih ditakuti. Ditakuti. Seperti apa yang dikatakan oleh trio kuek-kuek Pak Denny. Ku takut papaku marah. Ya. Ku takut mamaku marah. Ku takut mereka marah. Kalau terlambat sekolah, uang jajan musnah, senyum pun tak ada. Kalau mama marah. Nah kemudian Pak Denny, Ngapain, Meng? Tadi bukan marah. nyanyi itu. Oh, nyanyi. 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 Saya nggak bisa bedain, Pak. Orang Nyanyi nyanyi orang. sama amarah disamain. Iya. Nah kemudian Pak Denny, Ya. kita langsung ke Jarwo Quotes Pak Denny. Iya. Sesuai perintah dari Ya, silakan. para Jarwo Quotes. Mendingan nggak usah dimusikin kalau saya sih, Pak. Iya sih. Sakit kayaknya Jadi nyesek. mau aja. Orang begitu lagi. Nggak ada sadar-sadarnya. ketika seorang pemarah menyampaikan quote, maka hilanglah wajah cemberut. Ketika seorang pemarah menyampaikan kata bijak, maka datanglah pujian orang banyak. Kemarahan akan menenggelamkan diri, kesabaran akan mendewasakan diri. Keren. Bagus. Bagus tapi tidak bermutu ya. Oke. Oh, yang bagus itu belum tentu bermutu juga, ya. Pak. Ya bagus aja buat dia sendiri bagus. Tapi belum tentu bermutu atau punya kualitas. Iya. Ya. Nah, percuma ngomong dong tuh Pak orang. Sebenarnya sih tadi nggak usah diomongin Pak, ditulis aja di SMS, bagiin aja ke mereka. Ya. Oke, sekarang Fitrop, silakan. Nah, Oke Pak. Ya. Selamat malam, saya dari perwakilan peri yang manis imut penuh kasih tapi ngapak. Disingkat apa tuh? Permisi Pak. Oh. Tapi kayaknya ini agak kurang pas Pak. Ya. Eh, Permisi Pak. Harusnya diganti Pak. Gimana? Pemudi gurih santan yang sedikit ngapak. Disingkat? Punten Pak. Oh. Kan saya 17 years old. Cimahi. Ya. Kalau dari personal experience aku ya Pak, Ya. gitu. Banyak orang yang bilang kalau misalkan masalah dengan anger management ini adalah karena ada gangguan dari aspek psikologis ya Pak ya. Lebih ke urusannya tuh psikis ya Pak ya. Cuman kalau menurut saya pribadi, based on my personal experience gitu, itu tuh benar-benar pure karena ada gangguan dari aspek kesehatan Pak. Bukan hubungannya dengan psikologis tapi urusan fisik Pak. Karena saya pernah ngalamin sendiri Pak. Waktu saya masih high school di Cimahi International School, saya pernah Pak ngalamin fase dimana saya tuh ngerasanya sering marah-marah, kadang-kadang gloomy, kadang-kadang bete, kadang-kadang mood swing gitu. Akhirnya mama sama papa waktu itu Memberikan kamu jahe begitu. Apa sih? Lu ngomongnya apa? nggak mama sama papa meriksain Oh, karena meriksain takutnya dibawa ke psikiater. dokter. Nggak, dibawa ke dokter karena Ke kita dokter. percaya ini pasti ada gangguan yang terjadi di tubuh kita Pak. Fisiknya berarti secara fisik. Benar gitu karena takutnya mungkin apakah ada gangguan hormonal Iya. atau ada orang bilang katanya darah tinggi kan, dari tekanan darah juga akhirnya Hipertensi ya. iya akhirnya check up ke dokter ya Pak ya. International Hospital. Akhirnya keluar Di Cimahi ada International Hospital. Ada. Ada, Hospitality ya disebutnya ya di sana ya. Saking ramahnya. Iya, akhirnya keluar hasil ceknya dan ya udah jantung normal, lambung normal, terus usus juga normal, Feses mungkin ya nggak normal. bau Pak. Pak Jarwo makanannya disebutin. Jantung normal, lambung normal, Jadi yang nggak normal apa? usus normal, tekanan darah normal, hormon juga normal. Ternyata penyebabnya itu cuma scratch doang Pak.
scratch di mana? Cuma ada luka gores doang, Pak. Singkayo maksudnya. Enggak, luka gores. Selulit. Luka gores, Pak. Tapi di hati, Pak. Oh. Dikit sih, Pak. Lukanya dikit sih, Pak. Tapi lama banget sembuhnya. Akhirnya Berarti dalam. Berarti dikit marah tapi itu dalam. bukan jasmani, rohani dong. Nah, itu. Oh enggak kan itu kan ada luka goresannya, Pak. Tapi Iya. Mama sama Papa waktu itu ngobatinnya nggak terlalu lama kok, Pak. Bukan bertiga tuh, mama, papa, sama sampah. Saya dong sampahnya. Tapi ngobatinnya nggak terlalu sulit dan ini juga mungkin bisa dicontoh sama orang tua lainnya ya, Pak ya. Waktu itu Mama sama Papa ngajakin aku ke showroom mobil. Oh. Ya, tapi buat ngeliatin kaca mobil aja. Buat ngaca-ngaca di sana. Soalnya kata Papa sama Mama. Bukan mobil yang dibelinya ya? Enggak. Kaca aja. Kaca yang ada di mobil itu adalah refleksi dari cara kita menatap kehidupan, Pak. Kaca depan itu masa depan, spion Ya. itu masa lalu. Jadi pandanglah masa depan seluas-luasnya sambil melihat sesekali ke masa lalu supaya kita bisa berhati-hati melaju menuju masa depan yang cerah, Pak. Dan Filosofi tukang parkir. Dan buat Mama sama Papa yang waktu itu udah ngajakin aku ke showroom mobil, makasih banyak ya. Mungkin saat itu kita pulang tangan kita hampa, tapi ini enggak. Makasih ya, Ma, Pa. Itu, Pak. Itu, Pak. Terima kasih. Luar biasa ya. Sekolahnya di Gimana? sekolah Menurut tinggi skill kamu mobil. gimana? Wo, menurut kamu gimana, Wo? Nggak ngomong-ngomong. Ya, sekarang saya mau tanya sama Cipan. Menurut Cipan gimana? Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya, Pak. Perkenalkannya nanti ya, setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Ku takut bapakku marah, ku takut mereka marah kalau terlambat sekolah. Buat jajan musnah, senyum pun tak ada. Kalau mama marah. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Itu kalau kita banyak nonton berita, biasanya emosi kita suka naik Terpengaruh, gitu. Pak. Atau Ya. enggak ada statement dari beberapa pejabat misalnya atau orang-orang politikus misalnya biasanya suka membuat kesel. iya ini Atau kayak tadi Pak penyanderaan anak kecil gitu Pak ya. oh yang disandera anak kecil iya Itu iya kan gitu juga. Emosi. jadi marah ya kan. Kalau di luar udah disiapin tuh Pak, biasanya di kafe-kafe tuh Pak. Kalau kita marah boleh lempar piring, ada tuh kan Pak ya tempat. Masa sih? Ruangannya disiapin maksudnya. Iya ada tuh, terus TV apa gitu, bayar lagi tuh. Ada terapinya Ya, ya? bayar ada Terapinya ya? terapinya. Jepang ada tuh Nggak tahu terapi ya? gitu. Oh, saya Nggak tahu ya. Tahu. Jadi ada tempat memang khusus untuk Ya. Ada di Jepang. Terapi Terapi ya, lempar-lempar. Ini yang sering saya sambit Pak. Cerita. Ada tuh Pak TV. Iya. Kan kemarin yang disandera di Australia itu kan. Terus penembakan anak-anak sekolah itu kan Di bikin- Gresik ke anak sekolah di Yang di ini juga sama di Suriah. di Pakistan. Di Pakistan, iya. Di bagian lakinya. Pakistan Bapak. Iya kalau ibu perempuannya kan Bukistan. Oh iya Bukistan. Ini kita tanya sama ibu rumah tangga nih. Ibu rumah tangga gimana ini? Selamat malam, Pak. Ya. Hari ini sebenarnya saya memang sebelumnya saya bukan suka marah. Iya. Tapi saya tegas. Tolong dibedakan antara marah dan tegas. Tegas. Menurut saya itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau marah itu biasa luapan emosi yang meluap-luap dan tujuannya negatif. Betul. Yang penting dia cuma pengen lengkapin. Destruktif. Nah, merusak. Tapi kalau tegas itu tujuannya sebenarnya positif karena ingin mungkin memberitahu yang baik atau memperbaiki situasi, gitu kan Pak? Sebelumnya perkenalkan nama saya adalah Cici Panda. Saya adalah ketua mami-mami elit dan kompeten atau disingkat Kate Middleton. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal marah, itu adalah hal yang sangat dekat dengan masyarakat modern, betul? Iya. Dari bangun pagi nyokap ngoceh kesel. Begitu ngangguknya kenceng banget bapak nih kayaknya abis diomelin. Kemudian keluar jalanan macet jengkel. Marah. Di lampu merah dipepet-pepet marah lagi.
Kemudian belum sampai kantor, bos nyebelin. Aduh, rasanya pengen marah banget. Di lampu merah ada Kang Amen, mukanya mirip Pak Jarwo. Emosi lagi. Marah. Itu masalahnya Pak, bukan cuma marah Pak, mual. Pak Jarwo. Kenapa dikait-kaitin dengan saya? Pak Jarwo emang situ doang ya? Banyak. Ini Bapak ngomongin Tangga bapaknya namanya Pak Jarwo. Benar. Ada. Ya tapi mata Anda ke saya. Yang Bapak ini lembut dong saksinya Pak banyak. Jarwo. Mana? bayar, udah marah. Mata Anda ke saya, Meng. Enggak. Gak bisa Bang Komeng udah dimarahin, bayar lu cepet. Oi, Bayar. 100.000. Kan tadi Pak Jarwo menghadap ke depan, Komeng kan di belakang. Gimana caranya Pak Jarwo tahu Komeng lihat ke kamu? Nah tuh. Logika dong pakai. Bayar. Mana sih? Pakai kwitansi nggak? Foto Persib kali itu ya. Woi, Pak. Meja sini, Pak. Pak Jarwo. Nih apaan? Ikut-ikutan. Saya nggak marah sama Anda. Oh kok. nanti saya bikin. Nggak DP dulu, nanti pasti saya bikin marah. Mau diomelin DP. Cepet. Kamu mau ambil motor. Terus kita gimana dong? Kan tugas kita suruh meredam, gak dapet duit. Kalau gitu gua ganti role aja. Tuh. Pokoknya bikin marah aja biar gua dapet duit. Kasih duit Aku juga. nggak bisa marah sama kamu. Kalau diredam 200.000 ya. Kalau mereka 100 kita 200 ya. Ya. Oke Soalnya deh. kalau ngelihat Elizabeth tuh gimana gitu, kayak ngelihat cendol gitu ya. Kok kayak ngeliat cendol sih, Pak? Cendol Elizabeth saya. Silakan. Bentar dulu Pak, tukang cendolnya mau duduk dulu. Tapi menurut saya sebenarnya yang paling rentan emosi adalah ibu yang merangkap sebagai wanita bekerja. Coba bayangin. Ya, di rumah harus ngurus anak, ngurus suami, belum sembako naik, semua harga-harga naik, uang jajan kurang, apa segala macam. Bapak tahu, saya kan dagang di bajakan di Glodok. Belum kalau saya lagi dikejar-kejar sama Kamtip kalau ada pemberesan, belum kalau toto karyawan saya mangkir, belum nanti kalau ada pelanggan yang komplain, ini kok scratch, itu semua beban hidup loh Pak. Jadi kalau misalkan kita tidak memiliki anger management yang baik, itu rasanya tuh kayak mau pecah Pak kepala. Sebenarnya banyak banget makanan-makanan Indonesia yang sudah diciptakan sama ibu-ibu itu karena kemarahan. Misalnya seperti apa? Perkedel. Kok perkedel? Bapak tahu cara bikin perkedel? Itu kentang dipotong, digodok, sampai banyak, terus kita pukul-pukul biar hancur, terus kita goreng. Kadang-kadang kita ngebayangin muka suami aja kalau bikin kesel. Itu salah satu makanan karena emosi. Kenapa nggak kawin aja sama perkedel sekalian? Nah itu kan salah, kan emosi amarah itu harus diungkapkan, betul? Ada benernya ada enggaknya kan Cici. Oh. Soalnya kenapa? Kalau dibilangin kita punya anak, kita juga punya anak. Iya. Ya kan? Tapi ada beberapa orang Ci yang nggak stres. Nggak mungkin, coba ibu di posisi saya. Ibu nggak pernah kan coba kerja di rumah, dagang di Glodok. Ibu Posisi belum tahu. Inci lagi gimana dulu? Kok ibu ini suruh gantiin posisi Inci? Ya maksudnya coba di posisi saya Pak. Ya lagi posisinya lagi gimana ya, kan bisa di... Lagi jadi pedagang di Glodok Pak, itu maksudnya. Itu susah loh, sambal ulek itu juga salah satu bentuk kemarahan ibu-ibu. Karena Ya itu memang hal-hal yang positif ya, jadi emosinya dikeluarkan. lah iya daripada saya ngulek sebelah saya kan, Iya, mendingan saya ngulek di mungkin. bawah. Si itu istrinya Pak Jarwo diomelin Pak Jarwo. Dia lagi masak tuh Pak. Iya. Bikinnya sayur asem, diomelin jadi rawon setan Pak. Tapi Pak positif Jarwo. Pak, positif. Positif. Jadi makanan. Jangan Tetap disimpan duitnya. bisa dinikmati ya, tetap bisa dinikmati. Coba. Berhasil ya kita ya. Asik, tos dulu dong. Oke. Udah nggak marah sekarang Pak Jarwo. 200.000 mana? Tenang. Udah tenang. Asik, Cici dapat 200 kalau bisa meredam. Udah bisa meredam ya. Sekarang saya mau tanya sama calon tong, gimana cara meredam emosi saya? Nggak usah ya dia ya. Bapak kok tanya saya? Iya benar. Terus ya. saya tanya siapa? Iya. Bagaimana cara menurut Anda gimana nih caranya supaya bisa meredam emosi? Itu sebenarnya gampang. Kalau kita tahu. Iya kalau semua Banyak tahu, orang yang gampang. tidak bisa karena tidak tahu. Coba kalau mereka tahu, pasti bisa. Belum tentu, ada yang tahu tapi tidak dijalankan. Ada Itu karena nggak iya. mau, bukan Iya. nggak bisa. Tahu tapi nggak mau. Nah, ada yang seperti itu. Tapi sebelum saya membahas itu, saya akan memperkenalkan Pak Jarwo. Loh, kok kenalin Per Jarwo kenapa? Kan yang ngomong Anda, kenapa diri saya yang di... 100.
100.000. Dari tadi saya itu orangnya paling nggak suka ngerjain orang sebenarnya Pak. Iya. Lu kayak lebaran aja ngambil duit sendiri. Kan aturannya udah jelas. Kecuali kalau aturannya belum jelas. Saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Iya. Saya dari pemuda kaya yang lembut tapi pengangguran. Disingkat apa tuh? Muka lempeng. Bicara masalah marah. Marah itu berkaitan erat dengan emosi. Ini menunjukkan bahwa marah itu sudah sistemik dan bisa Struktur. artinya bisa connecting. Maksudnya gimana sih connecting tuh? Anda tahu EKTP? Tahu. Anda tahu E-blusukan? Tahu. Itu kan connecting tuh. Emosi. Jauh. Sudah online. Emosi beda kalau itu tuh elektronik disebutnya, E-nya di situ. Ini E-nya emosi bukan elektronik. Bukan elektronik. Beda. Ih bapak nih bikin emosi juga ih. Ya udah. Enak aja lu udah ngomong panjang, orang lain udah diangkat marahnya. Pak, Dia instruksi, Pak. Oh ya udah. Maaf, saya boleh DP dulu nggak Pak? Saya kayaknya udah mulai kesel deh Pak. Iya, bayar dulu aja dulu benar-benar. Kan yang diinin Pak Jarwo. Jarwo Nggak apa-apa, doang. saya kesel juga kayaknya. Nggak boleh. Silakan yang kesel suka rela aja ngasih saya. Teman saya kesel dirawat begitu? Pak di rumah sakit. Kenapa kok bisa gitu? Keselak sendok. Oh, Keselak lain itu lagi. Men. keselak, bukan kesel. Ada kelanjutannya. Karena ada ungkapan yang mengatakan begini. Sesuatu yang diawali dengan marah. Itu Marah? biasanya berakhir dengan malu. Artinya apa? Hmm. Apa artinya? Iya, apa artinya? Karena orang marah itu biasanya cenderung mengabaikan logika. Iya. Karena dia hanya mengikuti perasaan. Dia tidak bisa mengendalikan Orang dirinya. yang tidak bisa menggunakan logikanya, Iya. biasanya akan melakukan sesuatu kesalahan. Dan itu yang membuat dia menyesal, bahkan mungkin malu. Setelahnya. Seperti itu. Iya. Makanya, sabar, sebenarnya lebih gampang mana sih, sabar atau marah? Lebih Lebih gampang marah. gampang marah. Salah. Sebenarnya lebih gampang sabar. Karena untuk sabar, orang tidak Nggak perlu... ada yang, kamu gampang sabar. Enggak ada. ini. Kamu gampang marah ya. Artinya Gitu. lebih mudah menjadi sabar daripada menjadi marah. Karena untuk menjadi sabar itu nggak perlu alasan. Sedangkan untuk marah itu perlu alasan. Ini saya tes di keluarga saya. Jadi untuk melatih supaya keluarga sabar, saya latih. Jadi saya jatah di rumah itu hari marahnya gantian. Hari Senin yang boleh marah hanya anak pertama saya. Hari Selasa anak kedua saya. Hari Rebu istri saya. Sisanya jatah saya. Banyakan dia ya. Ya kan saya besar. Banget sih pak. Egois ya itu Egois ya. lah, nggak bisa Nih kayak itu gitu elektronik lah. gois lu berarti. Egois tuh. Ini E-nya juga bukan Iya, elektronik Pak, egois. Jadi itu. Jadi untuk sabar itu nggak perlu alasan. Tapi untuk marah itu perlu alasan. Karena marah yang tanpa sebab itu ada namanya penyakit angry disorder. Hah? Jadi marah Ya. gara-gara salah pesen. Anger. Iya. Iya. Jadi kalau kita ke restoran salah pesen kan kita bisa marah. Iya. Misorder. Iya. Oh, disorder. Disorder. Disnya tuh DIS ya. Salah order. Lah iya salah order kan. Angry disorder berarti marah karena salah pesen. Gue kirain marah di pundak. Salah order. Lu jangan diartiin itu disorder udah satu itu aja. Ini ngeselin juga Masa- Pak. Hah? Marah di pundak, angry di shoulder dong. Shoulder itu lain. Disorder. Disorder gangguan kale calontong. Disorder gangguan. Oh jadi bukan salah pesen. Bukan. Gangguan marah. Anger, disorder. Jadi emang kita marah karena ada orang lain. Disorder. Lain Pak. Mulai kacau ya gitu ya. Ya makanya. Bapak bayar aja. Nggak usah. Oh, nggak. usah. Saya bayar sendiri aja. Saya marah sama Dan diri saya mengikuti sendiri. marah itu capek, jangan salah. Karena apa? Emosi itu tidak ada batasnya. Sabar itu juga tidak ada batasnya. Lu terus ngapain dong? Yang ada batasnya hanya subur. Kalau subur kenapa? Jelas, subur. Waktumu sudah habis. Itu Iya. ada batasnya. Iya, Kalau betul. sabar nggak ada. Ini perlu peringatan. Saya survei 100 orang yang sedang marah. Saya survei 100 orang yang sedang marah. Mana bisa orang marah di survei? Orang marah di survei kok mau dia? Lu siapa bilang mau? Loh, ya makanya ini gimana? Saya survei 100 orang sedang marah dan nggak ada hasil. Oh. Akhirnya saya survei
100 orang yang pemarah. Nah, kalau pemarah belum tentu sedang marah. Betul. Dari 100 orang yang pemarah, ternyata 80 orang itu suka marah. Yang 20 tidak suka marah. Gimana? Kan namanya juga pemarah. Nah iya. Ya, pemarah 80 semua. orang marah Suka ya iya marah. karena dia pemarah. 20 orang dia tidak suka marah. Karena saya tanya, yang 80, Anda tuh marah suka nggak? Suka. Yang 20, Anda marah sebenarnya suka nggak? Saya sebenarnya nggak suka marah, tapi dia pemarah. Jadi dia tidak suka marah sebenarnya. Oh, nggak suka marah, tetapi dia pemarah. Betul. Dari 80 yang suka marah, Oke. 60 sering marah. Yang 15 sering diam. Yang 5 sering pergi. Ini. Kok gimana? Hubungannya apa? Yang 60 sering marah. Jadi kalau marah dia teriak-teriak, bentak-bentak. Iya. Yang 15 sering diam. Karena dia kalau marah cenderung diam, nggak mau ngomong. Ada yang Itu pemarah marahnya juga. diam, ditahan. Ya. Ada. Implisit Yang 5 tadi yang disebut Pak Yang Jarwo. 5 sering pergi, kalau marah minggat. Ini saya Kabur survei karena saya maksudnya. termasuk salah satunya. Oh, lu kalau yang marah ngabur tuh kamu berarti ya? Saya benar bukan minggat. Apa? Cuma saya butuh menyendiri sama teman-teman. Ya ini sama, minggat itu. Yang menyendiri masa sama teman-teman sih, Pak? Sampai teman saya juga saya pilih yang suka menyendiri tentunya. Ya, tapi Anda ketika berkumpul udah nggak menyendiri namanya. Kecuali teman lu setan nggak kelihatan. Lu gimana sih? Terus lagi dari 60 yang sering marah. Ini ternyata 50 karena susah mengendalikan emosi. Sedangkan yang 10 tidak bisa mengendalikan emosi. Paham ya? Enggak. Pak Denny, sekali marah 100.000, pukul 1 juta. Tuh lihat, gila gak? Ada yang traktir untuk kejelekan. Yaudah, saya berusaha untuk tidak marah, Pak. Saya coba untuk Kalau nahan. Bapak berani pukul diri sendiri aja sini 1 jutanya. Jadi 50 susah mengendalikan emosi itu mereka berusaha tapi belum bisa. Iya. Tapi masih kalau yang 10 memang tidak bisa. tidak bisa apa maksudnya? Mengendalikan emosi. Iya, Jadi, sama sekali loss tidak. of control. Yang 50 yang susah mengendalikan emosi itu karena apa? Karena ternyata 30 karena menuruti emosi. Yang 20 karena terbawa emosi. Iya, benar-benar. Ya, Interupsi Kang. Bener-bener. Nggak ngerti. Maksudnya apa sih? Ini yang dimaksud dengan elektronik itu sebenarnya. Ibu baru sehari kita mau udah biasa, Bu. Tapi benar emang kayak begitu. Jadi Yang emosinya- menuruti emosi itu artinya dia secara sengaja Ya. memang mengikuti. Ya. Yang terbawa itu sebenarnya dia sudah menahan tapi nggak sengaja tanpa sadar dia terbawa. Iya. Maaf Kang Denny interupsi. Padahal Ya. ibu ini seorang psikolog ya. Psikolog. Psikolog itu ahli membaca orang. Iya. Dia bahkan tidak bisa membaca Cak Lontong. Saya bukan tulisan. Karena ketika psikolog didudukan dengan psikomo itu membuat sebuah perpaduan yang bingung. Ya. Iya. Tapi intinya begini. Sabar ya. Intinya begini, saya punya Bapak suka bikin macet sih. ini buat Pak Jarwo sebenarnya ya. Ini lebih efektif buat Pak Jarwo. Pak Jarwo saya punya saran. Selama ini Anda kan sering marah. Saya nggak tahu penyebabnya itu seperti apa yang saya nggak tahu. Tapi ada 4S yang 4S. saya sarankan coba diterapkan Pak Jarwo. Apa aja tuh 4S tuh? Coba S. Yang satu, pertama. jangan ikuti emosi. Ya, Yang iyalah. kedua, jangan kurang ajar. Yang ketiga, jangan buru-buru. Yang keempat, jangan cemberut. Ikuti 4S itu pasti Anda tidak akan pemarah. S-nya mana? Cuman ada satu doang. S-nya Cuman mana? ada satu doang. Nah, udah mulai S-nya mana? Ini Mana S-nya? saya jelaskan. Pak Jarwo tolong ambilin Kan tuh tadi duit di bawah Jarwo. 4S. Iya. Yang pertama, jangan ikuti emosi. Iya. Artinya sabar. Jangan ikuti emosi itu bisa diganti dengan sabar. Iya. S kan? Iya. Jangan kurang ajar. Itu santun atau sopan. S. S kedua, Iya. jangan buru-buru. Itu slow. S ketiga, santai. S Yang ketiga. S ketiga Yang atau keempat, santai. jangan cemberut. Senyum. S keempat. 4S. Terima. Duitnya? Sebentar. Di kolong. Lu kenapa nggak ngomong tadi sabar, senyum, ngomong aja dari tadi. Nih.
Tapi ada satu S lagi yang kurang. Apa itu, Pak? Sompret. Oh, satu. Oh, udah banyak tadi ya. Boleh. Pak Jarwo. Kurang 8 kali marahnya, silakan. Itu berapa? Udah lunas, kurang 8 kali dia marah. Oh masih ada, udah di. Kan bayarnya kebanyakan tadi. Boleh 8 kali marah sama saya, pas, lunas. Oh nanti. Tunggu tanggal mainnya. Oke, saya akan ke Ronald setelah yang satu ini. Banyak kasih masalah tanpa solusi. Kau memang manis, tapi kau sinis. Kau pikir kaulah segalanya, membutakan mata, tapi bisa ku balas kau lebih wadah. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Gimana menurut Ronald emosi itu? Selamat malam semuanya. Malah Saya Ronald Surapraja, akademisi emosi dan musik yang udah melar. disingkat apa? Sisik ular. Oh, sisikular. Biasalah kalau laki-laki udah di usia saya badan agak melar biasanya ya. Ini masih berlaku nggak kalau Pak Jarwo marah? Bayar 100.000. Masih. Wo, masih ada duit nggak Wo? Wah aja lo. Kan biar marah. Oh gitu. Masih ada duit nggak? Ada. Oke. Wo, Yang lembut, Pak. lu tuh pinter Wo. IQ lu tinggi gua tahu. IQ-nya tinggi tapi IQ-nya lemah, jelek. Emotion. Ya, Emotion intelligent quotient-nya quotient. bagus Pak Jarwo itu. Ya. Tapi emotional quotient-nya kurang bagus. Iya. Makanya agak nggak bagus dalam mengontrol emosi. Kalau apa? ESQ tuh ngurusin gituan tuh. Ya, itu Iya. kan ada EQ, IQ dan spiritual quotient atau SQ. Itu. Kalau Pak Jarwo emotional quotient-nya aja yang jelek sebetulnya kalau menurut saya. Ah mukanya juga. Face question ya, mukanya penuh dengan tanda tanya ya. Pak Jarwo, jangan marah-marah Pak. Gampang sakit, cepat mati. Ya, saya sayang sama Pak Jarwo. Jarwo quotes itu luar biasa loh. Saya favorit banget sama Pak Jarwo quotes Tapi itu. emosi itu harus dikeluarkan. Iya. Emosi itu terjadi karena ada hal yang masuk ke pikiran. Betul, tapi Kalau caranya- ada pemasukan berarti harus ada pengeluaran. Betul. Udah masuk kok nggak dikeluarin saya. Pak Jarwo kurang baik dalam mengelola emosi. Iya. Ingat Pak, anger is only one short letter from danger. Pak Jarwo di situ deh. Iya. Saya jadi kayak nonton badminton. Pak Jarwo, ya? Sekali lagi diulang. Jadi anger itu adalah Anger, itu tuh sangat tipis sekali. iya, anger is only one short letter from danger. Nah. Anger ke danger tuh hanya beda satu huruf, tipis jaraknya. Marah ke bahaya itu dekat sekali. Hati-hati Pak Jarwo, besok-besok marah malah jadi bahaya buat Bapak sendiri, buat orang lain, buat Di keluarga. tempat saya danger gardu listrik. Iya, itu Ya, tulisannya semua. danger, hati-hati kesetrum. Iya. Aduh, Pak Jarwo, salah satu yang mungkin Pak Jarwo bisa lakukan. Lepas aja Pak. Tak. Kasihan masih bayi. Kalau Pak Jarwo marah, tenangkan jiwa. Saya menyarankan coba terapi musik. Nah, itu Musik tuh. bisa menenangkan pikiran, betul. Ya. Misalnya Pak Jarwo lagi marah nih. Kira-kira apa yang bisa dia marah ya Bang Komeng ya? Ya apalah. Terus baru dengarkan Pak, musik. maaf Pak, dia malah cukuran jenggot Pak, lihat tuh Pak. Stres Pak. Ya itu kan mengeluarkan daripada dia marah. Ya. Dia begini jadi kayak orang gila. Mengalihkan. Nih misalnya Pak Jarwo, coba Pak Jarwo marah. Maki-maki orang coba. Oh kamu itu. Kamu. Kenapa? Maaf, ke siapa dulu? Iya, jadi jelas orang dapat duitnya. Nggak, ini contoh. Ketika Pak Jarwo sedang marah, jangan dengarkan lagu yang kencang. Misalnya lagu ini, coba marah Pak. Lagi marah. Kamu. Nah. Mengapa kamu selalu mengganggu saya? Ha? Nah. Terus. Setiap hari, setiap jam, setiap menit. Terus. Anda selalu mengganggu saya. Ibaratnya saya itu Rosi.
Pak. Nih. Ketika Pak Jarwo Bentar. Ya, kenapa? Nah, saya udah banyak orang stres nih sini. Lo ngapain kasih duit kenapa? Ini saya kasih Pak. Ini. Kenapa? Pak Jarwo. Saya tukar 100-an biar ringkes. Pak Jarwo, tadi ketika Anda sedang marah dan mendengarkan lagu kencang tambah marah kan? Enggak, Tambah kalau saya emosi kan? ngeliatnya dulu. Kenapa? Ketika dia marah-marah, kasihan ya bapak ya. Ya, makanya kalau sedang marah jangan mendengarkan lagu yang kencang. Tuh. Anda tambah emosi. Tuh, dengerin Pak Jarwo. Pak Jarwo Santai, kalau Pak marah Jarwo. di rumah dengerin musiknya topeng monyet. Nih, misalnya terapi musik yang bisa dilakukan Pak Jarwo, tarik nafas tenang. Dengarkanlah lagu-lagu yang tenang. Biar frekuensi otaknya bekerja di gelombang alfa, di frekuensi alfa. Kalau alfa itu perasaan akan lebih rileks, lebih tenang. Nih musiknya kayak begini contohnya tuh. Piano mengalun, saksofon indah. Saya akan nyanyi buat Pak Jarwo supaya lebih tenang. Tarik nafas, Pak. Nah, gitu. Jam. Aku sih tahu apa yang terjadi. Kenapa dia emosi? Mungkin mau mati kembali untuk menemuimu. Gak enak. Itu lagu yang tenang, menenangkan jiwa. Tapi gak Gitu. enak. Itu lagu ketenangan. Tenang selamanya kan? Iya, ketenangan maksudnya. Tenang banget itu. Kang Maman, Metro Mini panasin mau ngubur Pak Jarwo. Atau lagu yang seperti ini. Yang mana? Ini nih, tenang lagu nih. Tarik nafas Pak Jarwo. Maknai liriknya, dengarkan musiknya. Tarik nafas. Bila Jarwo jatuh cinta, tiada pelampiasan. Inilah lagu yang terakhir ditenangkan oleh Pak Jarwo. Menderita di akhir usia. Mau mati maklum aki-aki. Semuanya. Mau mati maklum aki-aki. Oh, 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 oh. Bila Jarwo jatuh cinta. Pak, ini temanya Jarwo is dead. Bagaimana? Lebih tenang setelah mendengar lagu yang tenang, Tenang ya, lirik Pak, ya? yang penuh makna Pak Jarwo. Tenang. Ya. Ya? Pak Jarwo nangis, rating tuh. Jadi saran dari saya, kalau mau marah dengarlah musik yang tenang. Iya. Ya? Ingat pesan dari saya, gitu aja. Itu jadi penting sekali kalau misalnya kita dalam kendaraan terus macet, itu jangan mendengarkan lagu-lagu yang Keras, temponya ya? tinggi atau nggak Betul. keras. Memang kita harus mendengarkan lagu-lagu yang tenang. Nih, saya mau nanya ke Lizzy sendiri, gimana sih apakah perlu sebuah terapi kalau memang sampai sebatas mana kemarahan itu sudah dianggap tidak wajar? Oke, karena ini saya kenalin dulu ya. Ya, silakan. Saya sebagai seorang psikolog, asli perempuan, suara saya memang serak-serak becek. Ya. Ya, saya psikolog yang suka bercanda dan nyentrik. Disingkat apa tuh? Si cantik. Aduh. Iya, benar sekali. Aduh, senang banget hari ini dengar teman-teman ngomongin tentang anger management. Iya. Apa sih anger management? Apa? Nah, kok nanya lagi sih, Pak? Bapak salah ngundang nih. Maksudnya mengelola kemarahan. Emosi. Tadi Ya. udah bicara mengenai bahwa emosi dipicu oleh situasi. Cipan. Tadi. Lalu juga ngomongin tentang bagaimana cara-caranya mengendalikan emosi. Dengerin musik
slow. Iya. Terus tadi Fitrop ngomong apa tadi? Fitrop tadi ngomong tentang Tangan ini tua-tua keladi. Iya, ngomongin tentang kaca mobil. Iya. Iya kan ya. Nah sekarang Cermin maksudnya tuh, tentang lebih ke cermin, ya. ya. Cermin depan Ya. untuk menatap masa depan. Sesekalilah kita melihat spion belakang. kaca belakang. Nah sekarang kita mesti lihat akibatnya. Sebenarnya akibatnya apa sih? Kalau dari Kalau kita marah, marah yang berlebihan. gak cuman depresi aja, ya. Muka juga jadi berkerut. Oh Kan iya. kok kelihatan iya. cantik kan? Iya kan? Jadi Kelihatan kalau misalnya manis. tidak bisa mengelola, kita bisa tua, lebih tua tua. daripada usianya. Iya banget. Belum lagi nanti tadi selain hipertensi juga stroke. Gak lucu kan kalau lagi marah, kamu. Kelupa langsung mati. Kalau banyak kan bisa tuker gelas. Itu stroke belanjaan. Itu stroke. Pak Jarwo. Pak Jarwo Duduk. tenang, Pak Jarwo. Pak Jarwo lihat. Iya. Tata mata saya. Lupakan yang lain. Iya. Lihat mata Lizzy. Lihat mata Lizzy seorang ya. Oke. Duitnya mana? 200 mana? Duitnya mana? Duitnya mana? Duitnya mana? Lihat mata 200, gimana lihat yang lain? 15.000 ini. Masa 15.000? Mana harusnya 200.000? Oke, udah semua ya, semua kesini. Oke, dah. Buat Lizzy lah Sekarang kita bicara mengenai, dari tadi semua udah ngomongin, Kang Denny semua sudah bicara mengenai langkah-langkahnya. Tapi penasaran deh, ada nggak sih yang pingin tahu kenapa Pak Jarwo bisa begini? Nah ini makanya. Kenapa ini sih? faktor eksternal, faktor internal dalam dirinya Pak Jarwo. Atau Ada trauma? Pernah dipukul? Nah. Dimarahin? Kayaknya pernah diomelin sekampung deh, Bu. Kayaknya Pak Jarwo banyak marah-marah karena terlalu banyak bercermin deh. Kok kecewa dengan Iya. ininya? Oh. Maaf interupsi Ibu Psikolog cantik. Mungkin nggak memang Pak Jarwo ini gangguan jiwa aja? Oh, gangguan Bisa nggak? Disorder gitu ya? Salah pesen ya? Kalau gangguan jiwa di mana? Kalau gangguan kabel kan biasanya di jalanan tuh, saya lihat. Gangguan jiwa tuh di ghost. Tapi kalau saya lihat lebih banyak karena pengaruh luar. Ya. Ya Pak Jarwo tuh lebih banyak pengaruh luar. Jadi Pak Jarwo itu mudah sekali terpancing emosinya. Tapi mungkin dari dalam juga dilihat dari masa lalunya, Kang. Iya, betul. Bisa jadi waktu itu mama misalnya suka marah-marah. Ibunya. Pak Jarwo Ayah kalau- gimana coba cerita-cerita. Dia baru lahir aja udah diomelin, Bu. Orang sama bidan diomelin, orang lewat depan dia lewat belakang. Iya. Dah. Coba cerita masa Pak kecilnya. Jarwo tuh kalau nggak salah. Pak Jarwo. Maksudnya apa ya, Kang Ketawa, Denny? J akrab sama Komeng. Iya Pak, saya keluar langsung diguyur sama air Pak. Makanya Pak Jarwo itu. Air keras. Iya. Ya, jadi coba cerita dong. Pak Jarwo pasti ada masa lalu yang memicu. Karena untuk bisa nggak marah lagi, kita nggak bisa ngontrol lingkungan. Setuju? Nggak Ya. bisa ngontrol. Tapi yang bisa dikontrol adalah Emosi ya. diri sendiri. Iya, betul. Nah, untuk tahu diri sendiri kita harus berdamai sama diri sendiri. Sebelum berdamai perlu tahu juga Kenapa? masa lalunya. Pak Jarwo kalau nggak salah umur 15 pernah lesbi ya Pak? Coba cerita 5 tahun pertama Pak dulu, Jarwo. 5 tahun. Itu sebelah mana tempat les bahasa Inggris? 5 tahun pertama. Pernah jatuh nggak? Lu jatuh. Jatuh Wah, apa? nggak pernah, Bu. Jatuh cinta. 5 tahun. Oh, modus. Oke. Pernah gangguan apa gitu misalnya kayak kepentok gitu atau ketabrak gitu. Jadi ada gangguan di sininya? Nggak pernah. Ditabrak sekali. Pernah ya? Sama kereta Pak. Dahsyat. Sama kereta. Kereta dorong kali, Pak Jarwo. Kereta api. Kereta api. Keretanya- Apinya di mana? Ya, Keretanya kereta api, kereta yang Orang kan lewat. udah kereta listrik. Iya dulu Pak Deddy bilangin dong. Kereta apa? Mau ditanya sama Komeng tuh kereta Iya. apa? Kereta batu bara. Oh kereta batu Buat bara. bara. Iya, iya, Yang iya. buat di tangan, Enggak. dipasang iketan. Kak, yang mana itu? Batu bara Pak. Iya. Tapi Ya, si Tompul nggak ikut Pak. Ah. Kok batu bara aja ngikut. itu marga itu. Oh, iya, Pak. Jadi
bisa karena faktor apa? Masa lalu. Dari luar, tapi kita lihat masa lalunya. Apalagi dari dulu Pak Jarwo terkenal suka marah. Harus dilihat telusuri dulu ada masa trauma kecilnya. juga bisa mengakibatkan jadi. trauma. Masa remaja? Gimana masa remaja? Gaul? Populer? Gak pernah. Gak pernah. Atau Tapi gimana? mohon maaf Bu, sebelum dilanjutkan, setahu saya kan kenal betul Pak Jarwo. Iya, karena kan Ini sejak kecil setahu saya malah nggak pernah dimarahin oleh orang tuanya. loh kok bisa gitu? Kan sejak lahir dibuang dia. Aduh. Maksudnya dititipin ke saudaranya. Jadi nggak pernah dimarahin orang marah. tuanya. Itu pengingat marah aja marah. Oh, Pak Jarwo ini waktu kecil nggak tinggal dengan orang tua, tapi dengan orang utan. Pakai duit saya semua, marahin semuanya ya. Marahin semuanya. Boleh nggak emosi nih? Deh, nunjuk Apa, doang. Pak? Emosi boleh Kang. Iya, boleh. Kalau dihina untuk membela diri. Jadi boleh sebenarnya Pak Jarwo juga Kalau ya. kalau untuk membela diri begitu ya, jangan jadi pasif. Jadi Mohon maaf, asertif emang bela dia diri. amuba? Kok membela diri? Membela itu kalau itu membela diri. Ini membela diri begitu. Ya, kalau memang untuk membela diri mah sah-sah aja. Yang nggak boleh tuh apa, Bu? Yang nggak boleh kalau marah tidak pada tempatnya, marah-marah sendiri. Di mana Gitu ya. ininya tuh tempatnya? Tunjukin Pak. Di tong sampah. Oh. Buanglah sampah pada tempatnya. Nanti saya buang Pak Jarwo marah dia ada di situ. Tapi kalau lebih banyak faktor lingkungan atau yang terjadi nih ya, faktor lingkungan atau dari dalam? Jujur, kalau masalah situasi benar, tapi situasi di sekeliling kita tidak bisa kita kontrol. Dunia makin menggila, bikin kita stres setiap hari. Yang harga sembako makin naik. Naik, Mahal iya, banget Bu betul. sekarang sembako, gila. Tuh. Nanti kita lanjutkan lagi. Tapi Pak, bener, Kira-kira Pak, Pak sembako mahal Jarwo banget, Pak, ini sekarang. sakitnya karena apa? Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Mengatasi masalah tanpa solusi. Sabarlah Pak Jarwo, jangan marah-marah. Ente memang pantas untuk dibully. Dibully, lagi-lagi dibully, lagi-lagi dibully. Kembali lagi di Alka, mengatasi masalah tanpa solusi. Terima kasih untuk teman-teman dari Setiami Bekasi. Ini saya mau tanya sama Lisi mengenai kira-kira tips yang paling praktis seperti apa. Karena yang namanya IQ sama EQ itu orang Indonesia masih bisa lah seperti itu. Tapi kalau udah masalah SQ, itu orang Singapura jauh lebih hebat. Ya, itu yang jadi permasalahan. Jadi yang Silakan. punya Pak SQ. Itu Singapore Airlines Kang Denny. Salah ya? SQ Spiritual Quotient. Iya, maksudnya itu. Maksudnya. Iya. salah. Salah ya. Silakan. Kang Denny, untuk orang-orang yang suka cepat marah, ya biar nggak sering cepat marah, pertama, satu, kita positive thinking ya, banyaklah ketawa, ya di tempat yang telah disediakan. Iya, jadi ya. jangan sembarangan tertawa juga. Jangan sembarangan Ya. tertawa ya. Ada momennya ya. Kalaupun mau marah, ada Ya. 3 tips, Kalau mau marah, ya. sebelum marah itu, Sebelum marah, Cuci satu, tangan Pak. hah? Cuci tangan. Cuci tangan dahulu. Sebelum makan itu, sebelum marah. ya. Kalau mau ekspresiin boleh. Boleh. Boleh aja ekspresiin. Tapi pada tempatnya. Jangan kepada orang yang tak bersalah. Atau benda-benda yang tak bersalah lainnya. Iya. Begitu ya. Apalagi merusak fasilitas umum. Ya. Ya, nendang-nendang sampah. Begitu Ya, tong betul. sampah. Jangan ya. Itu satu. Kalau mau diekspresiin, lebih baik ke olahraga aja tadi. Oh. Ya. Olahraga apa? Tinju bisa. Ya. Olahraga muta itu ya. Sekalian kan Jadi olahraga yang bela sungkawa gitu ya. Kok bela sungkawa? Bela diri. Nah, sekalian menyalurkan amarah juga kita makin sehat. Ya. Ya, ada hormon endorfin juga yang bisa Muncul. memberikan rasa nyaman. Waduh, Pak Jarwo jangan dikeluarin dong. Ya tiap Pak Jarwo ngomong, lalat keluar semuanya. Kasihan Ibu.
Nah, yang terakhir adalah satu yang bisa dicoba adalah mungkin mau coba meditasi. Oh, meditasi. Itu jalan Latihan pernafasan, Kang. Relaksasi, ya. Relaksasi, visualisasi itu bisa dicoba. Sebelum marah itu bisa dilakukan. Jadi di beberapa olahraga bela diri juga seperti silat ada juga tuh meditasinya, olahraga pernapasannya. Bisa tai chi juga bisa, ya. Yoga juga bisa. Seperti itu membantu untuk supaya kita bisa meredam emosi yang meledak-ledak. Pak Jarwo masuk sasana tinju, maksudnya mau meredam emosi. Malah dia diomelin, Pak. Kenapa? Tulisan tinjunya diganti belakangnya A, Pak. Oh. Pantesan Pak Jarwo jadi bau sekarang. Bu, kalau militerisme itu bukan marah-marah ya? Seperti? Ya, tentara kan biasa. Disipliner itu. Oh, itu. Oh, ya itu tadi yang disebut oleh Cipan ini adalah tegas katanya. Betul, tegas. Ya berbeda tegas dengan marah. Marah karena karena takutnya kan frekuensi orang berbicara juga, komandan juga kan gitu ngomongnya tegas tuh kan. Cup gitu. Marah-marah juga sama kan seperti itu. Desibelnya hampir sama, tetapi beda mungkin tegas dengan marah itu, ya. Yang nyanyi lagu Tenda Biru, Pak. Siapa? Desi itu Ratnasari. Jangan gitu, Meng. Saya nanya doang, Bapak jadi Bapak begitu. Itu kan masa lalu. Oh, masa lalu kan kaca spion, Pak. Iya, masa lalu kaca spion. Iya. Silakan, Kang Maman, waktunya. Oke. Baik. Kang Maman? Oh, sono. Kirain gua di sini. Oh, astaga. Gak nyangka ya Pak, Kang Maman sekarang ke akbar-akbaran. Silakan. Baik, kematian itu bukan antre berdasarkan umur tapi rahasia ilahi. Jadi Pak Jarwo tetap sabar dan bersyukur ya Pak, walaupun dibully terus malam ini. Iya. Nggak dibully sebenarnya ya Pak. Nggak dibully, dilatih aja sebenarnya. Baik, dikisahkan seorang bijak dihina, namun tetap senyum dan tenang, tidak sedikit pun ia menjawab atau balas dengan kata-kata kotor mengiris tajam seperti yang diucapkan penghinanya. Ketika sahabat-sahabatnya bertanya, "Ya guru, kenapa engkau tidak menjawab dengan kata-kata yang sama ketika engkau dihina? Malah sebaliknya menjawab dengan kebaikan dan senyum." Sang guru menjawab, "Karena setiap orang akan menafkahkan apa yang dimilikinya. Kalau kita memiliki keburukan, maka yang kita nafkahkan keburukan. Dan kalau yang kita miliki kemuliaan, maka yang kita nafkahkan juga kata-kata yang mulia." Jadi jika J.B. Watson menyebut emosi itu ada 3 jenis, amarah, ketakutan, dan cinta, maka jika ingin melihat dunia dan sekelilingmu damai penuh cinta, kendalikan emosi angkara murkamu, gunakan emosi takutmu untuk berbuat jahat, dan nafkahkan serta tebarkan emosi cintamu di bumi ini kepada sesama. Maka kamu akan menuai kata-kata dan sifat mulia yang akan membuat hidupmu lebih indah dan tidak tergerus angkara murka yang menenggelamkan diri. Iya, terima kasih Kang Maman. Terima kasih juga para panelis. Moga-moga malam hari ini banyak manfaat yang bisa kita dapat untuk meredam yang namanya amarah. Dan kita akan jumpa lagi di LK yang akan datang tentu saja. Saksikan terus.